Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Elda SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Tebas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan kedua di LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak dengan NIM 242111519. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMK Negeri 1 Tebas pada kelas 11 TJKT 1 dengan materi cabang iman memenuhi janji. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum. Said diam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum belajar, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Afrizal. Pelannya suaranya Bang. Dan markasnya. Aidil. Aldiansyah. Aldi Wiranata. Aska. Dea. Keisha. Desti. Nur Sanda. Sima. Ula. Wiwi. Yana. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Baiklah, seperti biasa kita akan membaca surah pendek yang akan dipimpin oleh Krishna. Silakan maju ke depan Krishna. Marilah kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Silakan Krishna kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah, untuk minggu depan nanti perwakilan diganti lagi ya.
kita sebagai manusia, yaitu terutama umat Islam, kita diberi kewajiban untuk menyampaikan satu ayat, walaupun dia hanya satu ayat. Sampaikanlah kepada umat yang lain tentang kebaikan, walaupun hanya sedikit. Dan baiklah, sebelum memulai, kalian akan ibu beritahukan materi hari ini yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran PJBL. Peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan-ketentuan dalam melakukan tabligh sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, melalui metode diskusi atau presentasi, peserta didik dapat membuat proyek atau naskah tentang tabligh. Nanti kalian akan ibu bagi dalam beberapa kelompok yang akan ibu berikan SKPD-nya untuk menyelesaikan. Tapi terlebih dahulu ibu akan menerangkan apa saja sih yang harus kita pelajari untuk membuat naskah tabligh. Minggu lalu kan kita sudah membahas pengertian, hukum tabligh, tujuan tabligh. Sekarang kita akan membahas ketentuan yang harus atau yang ada dalam tabligh. Yang pertama apa? Iya, dalam menyampaikan tabligh kita harus menyampaikan dengan ilmu. Ilmu yaitu ilmu pengetahuan. Misalkan materi apa yang akan kita sampaikan atau materi apa yang akan kita berikan dalam dakwah atau tabligh tersebut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas. Iya, menggunakan bahasa yang jelas. Untuk menyampaikan dakwah kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain atau oleh orang yang akan mendengarkan dakwah kita. Selanjutnya, hikmah dan iya, hikmah dalam penyampaian tabligh. Apa saja sih yang hikmah yang dapat audien sampaikan? Misalkan materi apa yang akan disampaikan? Apakah itu tentang rukun iman atau itu tentang kematian, tentang kiamat? Selanjutnya, iya, yang keempat, tidak memaksa. Dalam menyampaikan sesuatu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tahu memaksakan? Misalkan si Aye dan mau mendengarkan materi yang kita sampaikan, kita tidak boleh untuk memaksanya harus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kelima, ya, isi tabligh harus memberikan teladan. Dalam kita membuat naskah tabligh, apa sih isi teladan yang akan kita sampaikan kepada pendengar? Lanjut, menggunakan metode yang sesuai. Dalam menyampaikan tabligh harus menggunakan metode yang sesuai. Contohnya zaman sekarang karena teknologi sudah canggih, misalkan menyampaikan tabligh dengan ceramah mungkin kurang menarik, walaupun seharusnya menyampaikan tabligh memang melalui metode ceramah. Tapi alangkah lebih menariknya kita menggunakan media, misalkan kita putarkan media tentang tabligh atau yang mendukung materi kita. Baiklah, Nana, apakah sudah paham dengan ketentuan dalam membuat tabligh? Kami akan melanjutkan. Jika masih kurang paham nanti boleh dipertanyakan. Dan prinsip dalam tabligh yang pertama, dalam menyampaikan tabligh kita harus ikhlas. Tahu ikhlas? Tahu. Apa ikhlas? Tidak apa? Ikhlas. Tidak nyanyikan. Tidak apa? Iya, dalam kita menyampaikan tabligh, misalkan kita berceramah, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau bayaran. Yang kedua, ya, kebijaksanaan. Yang ketiga, kesabaran. Dalam menyampaikan tabligh atau dakwah, kita harus sabar dalam menghadapi
Nah, ada beberapa cara agar kita menyudahi rasa insecure itu. Pertama, menerima diri sendiri, di mana penerimaan diri sendiri adalah hal yang paling utama agar kita tidak terus-menerus dalam membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita sudah diatur dan ada porsinya masing-masing. Kedua, yaitu memaksimalkan kelebihan di mana tiap orang itu memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Ketiga, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena masing-masing orang itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bentuk dan bagaimana pekerjaan yang akan dimiliki. Keempat, yaitu jangan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan segala kuasanya Allah menciptakan manusia dari berbagai macam suku dan warna kulit. Kelima, atau yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga ini semua bermanfaat. Saya ingin bilang yang terakhir kalinya, manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengar video tersebut, kalian akan ibu bagi untuk membuat naskah tablik. Baiklah, ibu akan membagikan kalian kelompok untuk mengerjakan LKPD, yaitu tentang tugas membuat naskah tablik. Yaitu naskahnya terdiri dari 3 isi. Yang pertama pembuka, isi, dan penutup. Baiklah, ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok dan ibu akan membagikan LKPD-nya. Ubah dulu posisi duduknya sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Cepat sekarang. Satu kelompok 4 atau 5 orang. Jadi kalian tidak perlu berubah tempat hadapan kalian tidak. Dan kelompoknya yang ya, puas kan? Mana posisinya?
namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Sebenarnya, kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Namun, yang terjadi sebaliknya, manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Contohnya, berbagi informasi seputar keutamaan beramal, tips meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sarana penyebaran informasi yang kurang bermanfaat dan tidak patut untuk dicontoh masyarakat. Menyebarkan kebaikan dapat menjadi sebuah amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, karena akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir walaupun sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyaksikanmu. Jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara bersembunyi-bunyi, karena lebih bagus hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong. Demikianlah hukum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kematian. Kematian, Allah akan senantiasa memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada umatnya. Nikmat tersebut harus selalu Anda syukuri kapan saja dan di mana saja. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tentang kematian. Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Al-Insan ayat 185. Dalam ayat tersebut sudah jelas bila mana kematian pasti akan menghampiri setiap manusia yang hidup di dunia. Mengenai waktunya, tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan ajalnya mulai menjemput. Ingatlah saudara-saudara, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Mulailah untuk memupuk kebaikan dan amalan untuk kekal di akhirat kelak. Itu karena tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri. Selama amal perbuatan baik, Allah telah mempersiapkan surga bagi orang-orang yang selalu berbuat baik. Namun Allah akan memberikan neraka bagi manusia yang lalai dalam kehidupannya di dunia. Maka itu jangan pernah terlena dengan keadaan yang ada di dunia yang pada itu semua hanyalah Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sabar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala selalu Berarti penilaiannya kurang tuh presentasinya kurang bagus, jadi nilai pun kurang bagus termasuk satu kelompok. Silakan Afriza. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Maka itu mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materinya apa yang kelompok terakhir? Materinya tentang sabar. Jadi kita sebagai umat Islam harus sabar dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Ayolah, boleh kalian rapikan terlebih dahulu kursi mejanya. Kita
Dah, ketemu lagi. Jadi siapa yang tidak konsentrasi akan menerima sanksi. Dah, kita mulai lagi. Maju. Mundur. Maju. Jongkok. Berdiri. Jongkok berarti kalian berdiri. Berdiri berarti jongkok. Jadi, maju. Ya. Dah, sudah baju langsung kerja. Bagaimana? Apa itu udah konsentrasinya udah? Baiklah, jadi anak-anak kesimpulannya hari ini tablik apa? Menyampaikan apa? Selain itu, menyampaikan pesan-pesan agama. Jadi Ibu harapkan setelah apa yang telah Ibu sampaikan ke kalian dan kalian telah kalian praktikkan, Ibu harapkan kalian bisa membaca dakwah atau ceramah kepada masyarakat yang ada di sekitar kalian. Bagi anak-anak, remaja masjid atau alangkah lebih baiknya dalam satu kampung kalian bisa menyampaikan pesan. Karena kita sebagai umat Islam disuruh untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik walaupun hanya satu ayat. Intinya ada yang bermanfaat dari penyampaian kita. Baiklah, Ibu akan memberikan kalian post-test yaitu berupa pilihan ganda. Kalian kerjakan, setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan ke depan. Ibu akan membagikan satu persatu. Jadi baca soal ini, kerjakan dengan benar. Bisa, kabar, dan semangat. Semangat. Jadi urutkan ya. Anggap dari mudah, berikan kalian seminggu. Dan kerjakan masing-masing tugasnya yang beri sekitar 5 menit. Misalkan sudah selesai, kumpulkan ke depan. Sudah selesai kah? Sudah. Identitasnya pada dulu. Sudah selesai Krisna. Oh, ikan-ikannya. Ikan-ikan. Selesai kan? Sudah. Yang udah boleh dibuka ke depan atau berhenti langsung boleh. Nampaknya Maya ini benar menjawabnya.
untuk materi hari ini apa yang masih ada yang belum paham? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Baiklah anak-anak, jadi ibu harapkan kalian memahami bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk berdakwah atau menyampaikan pesan, menyebarkan pesan ajaran Islam dengan cara yang positif. Kalau dengan cara yang positif, dengan cara yang damai, yang mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh pendengar. Karena tabligh salah satu bentuk dakwah yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada orang lain, baik mulai dari hal yang kecil maupun hal yang paling besar. Jadi kalian terapkan memberikan informasi yang benar kepada orang lain, jangan informasi yang opini. Tahu